Ada orang di dalam ya? Kok ada suara kaki orang? Padahal kan kamar aku kosong. Cuma aku yang tinggal di kamar ini. Maaf. Jadi kamu yang teriak tadi? Iya, Mbak. Tadi di kamar aku ada perempuan. Aku nggak mau masuk ke kamar aku, Mbak. Aku takut banget. Aku mau pindah aja. Katanya tadi ada perempuan di kamarnya. Jangan-jangan itu arwahnya. Iya benar. Dini pasti jadi arwah penasaran. Dia kan meninggalnya di kamar itu. Ih, aku jadi merinding juga deh. Jangan-jangan benar kalau di situ ada perempuan. Aku juga jadi merinding. Kalau gitu kita laporin aja yuk ke pemilik kos, Mbak Risa. Jadi Naya mau keluar. Kenapa sih? Iya, Mbak. Katanya dia takut dihantui sama penghuni kamar nomor 03. Katanya dia lihat sosok perempuan di kamarnya. Iya Mbak, penghuni lain jadi ketakutan. Ya walaupun nggak ada gangguin kita berdua secara langsung sih, tapi kan takutnya penghuni lain malah pindah semua. Makasih ya sebelumnya kalian udah datang ke sini dan ngasih tahu hal ini. Iya udah Mbak Risa, kalau gitu kita pamit ya. Kita cuma mau ngasih tahu informasi itu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Mas Wendy, kamu punya nggak temen atau kenalan orang yang bisa ngusir arwah? Supaya kamar kos nomor 03 itu bisa nggak angker lagi. Udahlah. Jangan pernah percaya apa yang dikatain Naya. Kalau aku jujur aku gak percaya begitu-begituan. Bapak sependapat dengan Randy. Biarin aja kamar itu. Suatu saat pasti ada yang mau sewa. Hai, salam kenal ya, aku Niken. Aku baru pindah di kosan ini. Kok kami berani sih sewa kamar di sini? Emang kamu nggak dengar desas-desusnya ya? Emangnya kenapa? Ini murah kok. Ditanya kok malah kabur. Malam Mbak. Mbak kenalin saya Niken, saya baru pindah di sini. Mbak, emangnya kamar ini tuh ada apa sih Mbak? Tadi saya nanya Mbak yang ngekos di sebelah, tapi pas ditanya dia malah kabur. Emangnya ada kejadian apa sih Mbak di sini? Nanti kamu juga tahu. Kamu denger gak sih ada suara perempuan nangis malam? Iya, aku tuh denger dari kamar nomor 3, Mbak. Kan kamar nomor 3 itu memang angker, tapi kan gak pernah neror kita selama ini. Kenapa jadi sekarang neror sih? Terus gimana nih? Aduh, gak mungkin juga aku pindah dari sini. Mbak, ini ada apa? Niken, semalam kamu denger gak ada suara perempuan nangis? Enggak, aku nggak dengar apa-apa Mbak. Soalnya aku tidur cepat. Masa sih kamu nggak dengar? Aku aja dari kamar sebelah kamu tuh dengar ada suara perempuan nangis dari kamar kamu. Dan aku yakin banget sih kalau itu suara arwahnya Dini. Arwah Dini? Iya. Dia penghuni kamar nomor 3 sebelum kamu. Terus dia ditemukan meninggal di dalam kamar itu. Dia itu meninggal mendadak karena... Iya, tapi anehnya kan selama ini gak pernah neror yang lain. Tapi sejak kamu tinggalin, kenapa itu arwah Dini gangguin kita? Kayaknya kamu perlu pindah aja deh dari kosan ini. Iya, biar kami tuh gak diteror lagi. Aduh Mbak, maaf ya aku nggak bisa pindah. Soalnya cuma kosan ini yang harganya cocok sama budget aku. Yaudah ya Mbak, aku berangkat dulu, takut telat mau kerja. Miskin itu emang bikin orang jadi berani ya.
Kalau soal takut ya aku takut banget. Tapi mau gimana lagi? Aku harus tahan. Aku nggak akan pindah. Aku tahu caranya biar dia bisa pindah dari sini. Loh, kok lampunya jadi mati serumah gini sih? Apa jangan-jangan dayanya turun ya? Aku nyalain sekring di luar aja. Alhamdulillah, udah nyala lagi. Ih, apaan sih? Siapa sih? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok muka kamu pucat gitu? Ada apa? Rumah kita juga diteror. Persis kejadiannya sama kayak anak-anak kos yang lain, Mas. Tadi tau gak sih, lampunya tiba-tiba nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Udah gitu ada yang nangis juga, Mas. Seperti diceritain anak-anak. Ada sosok. Aku juga lihat sosok, Mas. Udah. Ceritanya udah. Hal-hal seperti itu nggak ada. Kamu nih cuman halusinasi. Otak kamu itu sudah tersugesti sama omongan mereka. Sebenarnya nggak ada seperti itu. Nggak ada kayak gitu. Udah. Os, tangan kecil bentar. Nggak ada apa-apa. Kenapa kamu ngintip-ngintip? Udah, aku beres dulu. Bagus nih tas, aku mau beli ini, dompet. Iya bentar. Ganggu aja deh. Iya. Ada orang sih. Iseng banget. Ganggu orang banget deh. Ya apa sih yang gangguin? Mbak Lina, ya ampun Mbak. Mbak nggak apa-apa. Lepas. Lina, kamu gak usah bantuin aku. Ini pasti perbuatan kamu kan? Kamu yang ngetuk pintu kamar aku kan? Iya kan? Enggak Mbak. Aku nggak ngelakuin itu. Aku aja baru pulang kerja. Semenjak ada kamu, semua ini banyak masalah. Mendingan kamu pergi dari kosan. Mbak, cepet. Nggak mau Mbak. Stop. Kamu pergi. Nggak mau Mbak. Aku nggak ngelakuin itu. Kamu kenapa sih? Sel, gara-gara dia tuh aku jatuh. Dia numpain air di sini. Dia ngetuk-ngetuk pintu kamar aku dan gak ada orang tolong dia. Mbak, aku nggak ngelakuin apapun. Aku baru sampai. Emang lo ada bukti atas perbuatan dia? Kalau nggak ada, lo nggak berhak nuduh dia sembarangan. Diam kamu. Aku tuh udah yakin ini pasti perbuatan dia. Bisa jadi kamu pelakunya. Karena sejak ada kamu di sini tuh baru ada teror, tau gak sih? Aku setuju sih apa kata Lina. Kamu tuh harus pergi dari sini. Nggak bisa Mbak. Kalau aku pindah, aku mau tinggal di mana? Aku udah nggak ada uang. Udah. Ini tuh udah malam. Gak usah ribut-ribut. Lagian kalau emang gak ada bukti, ya belum tentu nih kan salah. Lo nggak berhak usir dia. Niken. Iya Mbak. Kamu tadi ketemuan sama suami saya? Ada hubungan apa kamu sama suami saya? Kenapa suami saya ngasih kamu uang? Jawab! Mbak, ini salah paham. Aku nggak pernah ada hubungan apapun sama suaminya Mbak. Bohong itu. Orang jelas-jelas aku sama Sheila itu ngeliat dia ketemuan sama suaminya Mbak Risa. Udah gitu dikasih uang pula.
Mbak Risa, tolong jangan percaya sama mereka. Mereka bilang kayak gitu karena mereka mau aku diusir dari sini. Dan kalian, kenapa sih kalian tuh jahat banget sama aku? Hah? Sedangkan aku nggak pernah gangguin hidup kalian sedikit pun. Mbak Risa, tolong percaya sama aku, Mbak. Mereka bilang kayak gitu, mereka benci aja sama aku. Yaudah nih Ken, kali ini aku percaya sama kamu. Karena mereka juga ngelaporin nggak pernah ngasih bukti apa-apa sama aku. Tapi bener ya, kali ini aku kasih kamu kesempatan. Tapi please jangan bohongin aku. Ya, Mbak. Dan untuk kalian berdua, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Kalau kalian bikin ulah lagi, bisa-bisa kalian berdua yang nggak saya izinin untuk tinggal di kos-kosan ini. Kamu itu emang serigala berbulu domba ya. Pinter banget kamu bolak-balikin fakta. Hah? Awas aja, nanti kita akan bongkar kebusukan kamu.